siapkan konsentrasi yang penuh untuk Bapak dan Ibu. Ya, kita sambut pembicara yang kedua. Nah, pembicara yang kedua di sini nanti akan menyampaikan materi selama 45 menit dan 15 menit untuk diskusi. Dan untuk tanya jawabnya, monggo Bapak dan Ibu bisa dituliskan di room chat. Dan kalau masih ada waktu, nanti kami beri kesempatan sesi yang kedua dengan resen. Baiklah, waktu sebetulnya kami aturkan pada Pak Dr. Cahyono. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Titi selaku moderator. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kita akan dipelajari bersama ya mengenai ILP, kemudian standar akreditasi, dan Permenkes nomor 19 tahun 2024. Oke, kita akan mulai. Saya izin untuk share screen. Ya, Permenkes 19 tahun 2024 ini merupakan peraturan yang cukup baru ya. Nah, kita akan pelajari bersama dan bagaimana kaitannya dengan standar akreditasi puskesmas dan integrasi layanan primer. Nah, kita lihat sepintas ya, regulasi-regulasi apa yang terkait dengan akreditasi dan ILP, mulai dari Permenkes nomor 34 tahun 2022, kemudian petunjuk teknis surveinya pada keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 3991, kemudian untuk standarnya itu ada pada Kepmenkes 165 tahun 2022 yang dijabarkan dalam instrumen survei keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 4871 ya. Kemudian tentang ILP itu sendiri pada Kepmenkes nomor 2015 tahun 2023, kemudian penjabarannya pada pedoman kerja puskesmas yang terbaru. Nah, kemudian peraturan perundangannya ini juga diperkuat pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat. Nah, Permenkes nomor 19 ini mencabut Permenkes nomor 43 dan 44 ya. Jadi untuk penyelenggaraan puskesmas kita mengacu pada Permenkes nomor 19 tahun 2024. Tentunya teman-teman pasti juga mempelajari Undang-Undang Kesehatan yang baru ya, dan juga peraturan pemerintah yang terkait dengan atau penjabaran atau turunan dari Undang-Undang nomor 17 tentang kesehatan. Nah, ini yang menjadi perbincangan sekarang ini ya, permasalahan yang dirasakan oleh teman-teman di puskesmas, kemudian juga teman-teman surveyor, adanya perubahan paradigma dalam pelayanan puskesmas dari pendekatan program menjadi pendekatan siklus hidup melalui integrasi layanan primer. Nah, ini bukan berarti kemudian program itu tidak diperhatikan lagi ya. Kita tetap memperhatikan adanya program-program kesehatan, tetapi pendekatan yang kita terapkan dalam pelayanan yaitu pendekatan melalui siklus hidup ya, melalui integrasi layanan primer.
Dan ini konsekuensinya terjadi perubahan baik struktur maupun proses dalam pelayanan di puskesmas. Terjadi perubahan alur dan sebagainya. Ya. Nah, nanti pembicara setelah saya itu akan menjelaskan juga bagaimana perubahan-perubahan baik struktur maupun proses. Kemudian yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah, dapatkah standar akreditasi puskesmas ini digunakan untuk menilai mutu dan menentukan status akreditasi puskesmas? 3 atau 4 tahun yang akan datang, itu sudah akan ada puskesmas yang reakreditasi. Nah, ini juga menjadi pemikiran, bahkan kegalauan ya, dari teman-teman. Nah, kalau bisa bagaimana caranya? Nah, untuk itu kita mesti melihat ya bagaimana ILP itu sendiri, kemudian standar akreditasi dan instrumennya, kemudian bagaimana regulasi yang mengaturnya itu, Permenkes nomor 19 tahun 2024. Nah, kita lihat dulu dari peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tersebut. Kita awali dari tugas puskesmas ya. Tugasnya adalah menyelenggarakan dan mengoordinasikan. Ya. Nah, ini mengoordinasikan itu nanti ada kaitannya dengan jejaring puskesmas ya, dan juga mengoordinasikan bagaimana kegiatan-kegiatan di masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian perlu kita perhatikan juga pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan itu meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Penekanannya atau mengutamakan pada promotif dan preventif, dan ingat di wilayah kerja. Ya. Kemudian pelayanan tersebut itu merupakan pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan. Sehingga nanti juga pemanfaatan atau pendayagunaan ya, pemberdayaan dari kader dan juga posyandu serta puskesmas pembantu di dalam mendukung tugas dari puskesmas. Nah, kemudian tujuannya ya, mulai dari pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase. Ini kita garis bawahi, setiap fase kehidupan. Kemudian kita juga harus mengetahui determinan kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan yang meliputi faktor atau determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan. Kemudian penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat. Ya. Nah, setiap fase itu meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Nah, juga pada pasal 5 menyebutkan perilaku hidup sehat, kemudian akses terhadap pelayanan yang bermutu. Ini perlu kita garis bawahi terkait dengan akreditasi ya, dan ILP ya, akses, mendekatkan akses, kemudian akses dan kualitas pelayanan. Kemudian lingkungan yang sehat, dan tentunya agar memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Nah, dalam pasal 5 ini termasuk pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat ya, Germas, yang juga ada pada standar akreditasi. Kemudian penggerakan komunitas masyarakat ya. Nah, kemudian akses pelayanan kesehatan yang bermutu ini melalui jaminan kesehatan, kemudian ketersediaan Fasiankes, dan infrastruktur pendukung lainnya kita perlu garis bawahi sampai ke tingkat desa kelurahan. Ya. Nah, kemudian pasal 6 ini cukup menarik ya, karena ada peran dalam mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah. Tentang krisis, ini menjadi perhatian khusus dan perlu ada penyesuaian. Ya. Nah, kemudian pasal 6 ini dikaitkan ya dengan kewenangan puskesmas ya. Kewenangan puskesmas apa saja nanti tolong bisa dipelajari sendiri ya. Nah, terkait dengan tadi krisis, penanggulangan krisis kesehatan itu diperjelas. Ini lompat sedikit pada pasal 45, harus mempunyai sistem kewaspadaan atau kesiapsiagaan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana KLB atau wabah. Nah, ini ada kaitannya dengan klaster 4 ya. Kemudian kalau dalam standar akreditasi itu pada bab 1.4 ya, pada MFK itu diminta ada disaster plan ya, disaster plan dan juga contingency plan ya. Nah, pasal 45 ini dikaitkan nanti ya, dipelajari lebih lanjut pada lampiran 10 Romawi. Perlu ada penyesuaian manajemen dan pelayanan pada saat krisis. Mulai dari perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, manajemen SDM, manajemen keuangan, dan manajemen logistik. Nah, ini menjadi bahan ketika teman-teman menyusun disaster plan atau perencanaan ketika terjadi krisis kesehatan. Kemudian juga bagaimana penyesuaian pelayanan pada saat kondisi krisis tadi. Pelayanan prioritas yang esensial itu harus tetap bisa dilayani. Kemudian strategi adaptasinya bagaimana, memastikan kesiapan sumber daya untuk pelayanan prioritas, kemudian juga memantau dan mengevaluasi keberlangsungan pemberian pelayanan. Ini hal baru yang ada pada Permenkes 19 ya, yang perlu kita cermati. Kemudian untuk manajemen puskesmas kurang lebih masih sama ya. Pasal 8 itu tentang persyaratan puskesmas. Nanti tolong bisa dicermati sendiri. Pasal 9 tentang persyaratan lokasi. Pasal 10 tentang bagaimana pendirian puskesmas. Nah, ini penting. Pasal 11-12, persyaratan bangunan ya. Dan juga tolong dicermati pada lampirannya. Untuk kita sesuaikan dan juga kalau ada renovasi, kita memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ada pada pasal 11 dan 12, begitu juga yang secara rinci dijabarkan pada lampiran. Kemudian pasal 13 itu tentang persyaratan prasarana, sistem utilitas ya, pasal 14, pemeliharaan bangunan dan prasarana.
Ini tolong dibaca lampirannya ya. Kemudian terkait dengan laboratorium dan perbekalan farmasi. Pasal 15 ini persyaratan laboratorium. Kemudian pasal 16, 17, dan 18 persyaratan perbekalan farmasi dan alat kesehatan termasuk reagensia. Nah, untuk pengelolaan SDM ini kaitannya dengan bab 1 ya dan juga dengan klaster 1 manajemen. Pasal 19 persyaratan SDM baik itu tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Kemudian ini dirinci rincian ketenagaannya pada pasal 20, 21, 22 dan 23 ya. Dan ini tentunya perlu ada analisis kebutuhan SDM. Kemudian pada pasal 24 ini tentang kewenangan klinis dan pasal 25 persyaratan harus adanya STR dan SIP. Kemudian rinciannya itu ada pada lampiran untuk dibaca ya dan dicermati. Kemudian pasal 27 dan pasal 39 ini tentang registrasi dan perizinan. Ini juga ditanya ya dalam standar akreditasi. Tata kelola pelayanan kesehatan, pasal 40 ini menegaskan kembali tentang sistem klaster ya, tata kelola pelayanan kesehatan primer harus terintegrasi melalui sistem klaster. Kemudian dijelaskan klaster manajemen meliputi apa saja pada pasal 41, klaster pelayanan kesehatan ibu dan anak, itu pada pasal 42 ayat 1 dan 2, kemudian dewasa dan lanjut usia, pada pasal 42 ayat 3 dan 4. Pasal 43 ini tentang klaster pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Kemudian pasal 44, klaster dukungan pelayanan lintas klaster. Pasal 45 ini secara khusus tadi sudah kita bahas ya, penanggulangan krisis kesehatan. Ini ada kaitannya dengan pasal 44 ayat 2 huruf F. Ya. Nanti dilihat pada pasal 44. Kemudian pasal 46 ini pemanfaatan teknologi ya. Mulai dari teknologi informasi, teknologi kesehatan, dan telemedicine. Nah, penyelenggaraan puskesmas dengan sistem klaster hingga sampai ke pedesaan ini memang membutuhkan dukungan dari teknologi informasi. Tadi mungkin sudah cukup banyak dibahas ya pada sesi yang pertama. Kemudian pedoman teknis penyelenggaraan sistem klaster ini ditetapkan oleh Menteri. Ya. Nah, kita sudah ada pedoman-pedomannya, itu perlu menjadi perhatian kita ya, meskipun pedoman-pedoman tersebut juga masih terus-menerus diperbaiki. Nah, khusus tentang peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Ini ada di klaster 1 dan juga pada bab 5 standar akreditasi. Setiap puskesmas pada pasal 48 menyebutkan wajib melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal. Nah, secara internal, ya mulai dari pengukuran dan pelaporan indikator mutu yang teman-teman sudah lakukan, kemudian pelaporan insiden keselamatan pasien, dan pelaksanaan atau penerapan manajemen risiko. Nah, indikator-indikator mutu ini juga saya dengar ini ya,
sempat timbul kegalauan ini teman-teman. Bagaimana dengan sistem pelayanan ya dengan pendekatan tadi siklus hidup dan klaster, itu indikator-indikator kinerjanya seperti apa, indikator-indikator mutunya seperti apa. Ya. Kemudian untuk peningkatan mutu eksternal, ini dilaksanakan melalui perizinan, registrasi, dan akreditasi. Jadi akreditasi ini menjadi amanah dari Permenkes 19. Begitu juga pada Undang-Undang 17 maupun pada PP 28. Nah, pasal 49 ini tentang perorganisasian puskesmas. Tolong nanti bisa dilihat ya. Kemudian pasal 50 sampai pasal 58 itu bagaimana organisasi puskesmas. Pada pembicaraan klaster 1, nanti pada pembicara berikutnya tentunya akan membahas hal ini juga. Ya. Tata hubungan kerja, ini ada di 1.7 ya, di standar akreditasi. Dinas Kesehatan membentuk tim pembina puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Ya. Nah, kemudian sistem jejaring pelayanan. Ini kita kenal ada jejaring berbasis wilayah administratif, jejaring berbasis satuan pendidikan, jejaring berbasis tempat kerja, kemudian jejaring sistem rujukan, dan jejaring lintas sektor. Nanti tolong dibaca sendiri ya. Pada pasal 61 ini terkait dengan jejaring berbasis wilayah administratif ya. Ini sampai ke unit pelayanan kesehatan di tingkat desa, kelurahan, dan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat ya, UKBM ya. Kemudian upaya pelayanan kesehatan di tingkat desa, kelurahan ya. Ini dijelaskan pada pasal 62 sampai dengan pasal 73. Kemudian secara khusus posyandu itu pada pasal 74. Kemudian jejaring berbasis satuan pendidikan. Ya. Ini pembinaan ke sekolah-sekolah. Ya. Kemudian jejaring berbasis tempat kerja, termasuk rujukan pasien, ya. Kemudian pelaksanaan loka karya, ini dan sebagainya. Struktur jejaring berbasis sistem rujukan. Ya. Ini di tempat kerja puskesmas ya, yang pasal 76, kemudian 77 ini secara khusus jejaring berbasis sistem rujukan ya. Dan juga perlu kita perhatikan tentang penerimaan pelaporan rujuk balik. Ya. Jejaring lintas sektor, ini saya kira teman-teman juga sudah melakukan. Ya. Nanti tentang jejaring ini juga akan dibahas lebih lanjut ya oleh pembicara berikutnya. Kemudian pencatatan dan pelaporan pada pasal 83, pembinaan dan pengawasan pada pasal 84 dan 85 ya. Nah, kita sekarang coba bandingkan standar akreditasi dengan pendekatan siklus hidup sesuai dengan ILP. Kita coba sandingkan. Nah, pertanyaannya adalah dapatkah standar akreditasi puskesmas digunakan untuk penilaian akreditasi puskesmas yang sudah menerapkan pendekatan siklus hidup sesuai dengan ILP. Rencananya standarnya tidak akan diubah, tapi instrumen akreditasinya yang akan
sesuaikan. Ya. Nah, kita sandingkan sekarang struktur standar akreditasi dengan struktur ILP dalam pedoman puskesmas. Teman-teman masih ingat ya, bab kepemimpinan dan manajemen pada standar akreditasi, mulai dari perencanaan dan akses, tata kelola, manajemen SDM, manajemen fasilitas dan keselamatan, manajemen keuangan, pengawasan pengendalian penilaian kinerja, dan pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini sekarang menjadi lebih mudah karena teman-teman bisa melihat pada pedoman klaster 1. Ya, pada pedoman klaster 1 yang akan memudahkan di dalam memenuhi standar bab 1. Ya. Kemudian untuk penyelenggaraan UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif bab 2. Mulai dari perencanaan bagaimana, kemudian akses sasaran dan masyarakat terhadap pelayanan, penggerakan pelaksanaan, pembinaan berjenjang. Nah, pada pembinaan berjenjang ini, itu kalau dalam standar itu disebutkan BIS-PK, nah ini kita perlu ada penyesuaian. Pada BIS-PK kunjungan rumah dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi pada pedoman puskesmas, ya, kunjungan ke puskesmas itu dilakukan oleh kader. Ya. Kemudian ini ya 24 dan 2.5 ya, penguatan pelayanan UKM dengan BIS-PK itu yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian bagaimana penyelenggaraan UKM esensial dan UKM pengembangan, kemudian pengawasan pengendalian dan penilaian. Jadi teman-teman dalam melakukan pembinaan ini harus sampai ke desa dan sampai ke kader ya. Nah, terkait dengan pelayanan UKM. Jadi baik klaster 2 maupun klaster 3 itu ada aspek UKM. Baik itu pada pelayanan kesehatan ibu, anak, dan remaja maupun pelayanan kesehatan pada dewasa dan lansia. Ya. Jadi kita mesti melihat nanti aspek UKM dari klaster 2 dan klaster 3. Kemudian bab 3 penyelenggaraan pelayanan UKP, farmasi, dan laboratorium. Kita lihat dari 3.1 sampai pemulangan dan rujukan. Ini tentunya menyangkut tahapan-tahapan yang diminta pada klaster 2 dan 3. Ya. Mulai dari screening, assessment awal, dan seterusnya. Perencanaan asuhan, pelaksanaan asuhan, kemudian sampai ke pemulangan dan tindak lanjut, dan juga kalau diperlukan rujukan. Ya, jadi aspek UKP dari klaster 2 dan klaster 3. Ya. Kemudian untuk penyelenggaraan laboratorium dan pelayanan kefarmasian, ini dilihat ya pada lintas klaster, ya, pada lintas klaster tentang laboratorium kefarmasian, dan juga ada pembahasan khusus tentang pelayanan kegawat daruratan. Kemudian program prioritas nasional, ya, pencegahan dan penurunan stunting, penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, program TB, dan pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Kalau kita membaca ini ada kaitannya
baik dengan klaster 2, klaster 3 maupun klaster 4 ya. Klaster 4 itu terutama pada 4.3 dan 4.4 ya. Kemudian 4.1, 4.2 dengan klaster 2 ya, dan 4.5 ini baik klaster 2 maupun klaster 3 ya. Nah, untuk peningkatan mutu ini mulai dari peningkatan mutu berkesinambungan, program manajemen risiko, sasaran keselamatan pasien, pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan, dan program pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini tolong nanti bisa dilihat di klaster 1 ya. Kemudian untuk PPI ini mesti dilaksanakan di semua klaster ya, baik klaster 2, klaster 3 maupun klaster 4. Nah, kemudian pada standar akreditasi itu sendiri sebetulnya ada keterkaitan ya. Ketika kita, dan ini sebetulnya cocok ya dengan implementasi klaster berdasar siklus hidup ya. Contohnya ketika kita melihat pelayanan KIA, UKM-nya ya, itu ada kaitannya dengan manajemen, kemudian ada kaitannya dengan UKP-nya bagaimana, kemudian kaitannya dengan program prioritas nasional ya. Aspek KIA pada program PPN ini meliputi stunting, AKI, AKB, imunisasi, kemudian kalau ada ibu yang TB ataupun yang juga mengalami PTM ya, itu ada kaitannya dengan bab 4. Kemudian bagaimana mutu pelayanan UKM KIA, ini tentunya kita mesti terapkan program mutu ya. Begitu juga kalau kita bicara tentang UKP ya, UKP misalnya pelayanan pasien dewasa atau lansia ya, mulai dari pendaftaran screening, assessment awal dan seterusnya sampai pengobatan, pemberian asuhan dan rujukan, kemudian juga harus didukung dengan rekam medis, farmasi dan laboratorium ya. Itu juga ada kaitannya dengan bagaimana manajemennya, ya. Bagaimana aspek UKM-nya untuk pelayanan tersebut, kemudian aspek UKP dari program PPN, kemudian juga implementasi mutu dalam pelayanan UKP. Nah, ILP di puskesmas ini intinya adalah bagaimana cara kerja itu dilakukan dengan mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasar siklus hidup dan tidak lagi berbasis pada program. Ya. Tentunya akan ada perubahan struktur, nanti akan dijelaskan ya pada klaster manajemen. Nah, klaster-klaster itu teman-teman sudah memahami, klaster 1 manajemen, klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 usia dewasa dan lanjut usia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan dan lintas klaster. Dan yang menarik, pada ILP ini pada tiap-tiap klaster itu ada pemantauan wilayah setempat ya, ada PWS-nya dengan indikator-indikator yang cukup banyak ya. Nah, pokok pikiran untuk pengintegrasian itu kita perlu memahami tentang ILP, baik struktur, manajemen, dan proses pelayanan di puskesmas dengan pendekatan siklus hidup. Ya, rinciannya pada pedoman puskesmas yang baru ya.
teman-teman baik di puskesmas maupun surveyor mesti memahami ini ya. Meskipun bukunya cukup tebal, tolong untuk dipelajari ya. Paling tidak kita bisa mengetahui ketika kita membutuhkan untuk mengetahui sesuatu ini dilihat pada buku pedoman yang mana, pada bab yang mana gitu ya. Sehingga kita bisa membaca secara detail sebagai referensi. Kemudian pemahaman tentang proses akreditasi puskesmas, standar dan instrumen akreditasi. Mudah-mudahan instrumennya segera terbit ya, sehingga bisa menjadi acuan teman-teman ketika mengintegrasikan. Ya. Pemaduan ELP dalam instrumen akreditasi puskesmas. Nah, ini kalau kita sandingkan ya, keterkaitan klaster ILP dengan pelayanan UKP dan UKM. Ini tolong dengan penjelasan ini mudah-mudahan mengurangi kegalauan teman-teman sekalian. Ya. Klaster 1 ini perencanaan baik UKP maupun UKM. Ya. Tentunya kita melihat bagaimana perencanaan pada klaster 1 itu sendiri, pada klaster 2, klaster 3, dan klaster 4, dan juga perencanaan untuk sistem pendukung lintas klasternya. Ya. Klaster 2, itu kalau kita lihat ya, aspek UKM dari klaster 2 mesti kita pelajari. Ya. Kemudian untuk pelayanan UKP-nya sudah dimulai dari kegiatan di masyarakat ya. Screening oleh kader di posyandu, kader, kemudian screening di posyandu, pustu, dan seterusnya sesuai dengan continuity of care. Nah ini mesti dilihat bagaimana care pathway-nya ya, itu juga ada pada pedoman ya. Care pathway-nya cukup banyak yang bisa kita ikuti. Nah tolong juga dilihat ya pedoman yang digunakan untuk di pustu maupun di posyandu. Kemudian klaster 3 ini sama ya, untuk dewasa dan lansia. Aspek UKM dari klaster 3. Ini terutama terkait dengan penyakit tidak menular. Baik dewasa maupun pada lansia. Kemudian screening. Ini juga dimulai. Baik itu di masyarakat maupun di puskesmas. Klaster 4 penanggulangan penyakit menular dan keseling. Ini pada kasusnya ditangani pada UKP ya. Kemudian untuk upaya pencegahannya dan penanggulangan di masyarakat itu kita melihat aspek UKM-nya. Kemudian lintas klaster, farmasi laboratorium, kegawat daruratan, kemudian penanggulangan krisis kesehatan, rawat inap, pelayanan gigi dan mulut ya. Ini baik pada aspek UKP-nya ya, farmasi lab, kegawat daruratan, rawat inap, pelayanan gigi dan mulut, dan juga di masyarakat ini sebetulnya pada semua klaster ya, tentang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau di pedomannya ini ada pada klaster 1 ya. Oke, kalau digambarkan seperti ini ya, bab 1 dan bab 5 kita lihat pada pedoman klaster 1 ya. Kemudian bagaimana untuk bab 2, 3, 4 ini kaitannya dengan klaster 2, begitu juga dengan klaster 3. Klaster 4 ini sebetulnya semua ya. Meliputi aspek manajemen, pelayanan UKM, UKP, PPN, dan juga bagaimana penerapan mutu dalam penanggulangan penyakit menular. Lintas klaster ini harus sudah direncanakan di bab manajemen, ya. Kemudian mendukung, menunjang pelaksanaan bab 2, bab 3, bab 4 ya. Layanan UKM, UKP, PPN mendukung klaster 2, 3, dan 4 dan juga penerapan mutu pada
pelayanan lintas klaster. Nah, bagaimana caranya? Ini yang akan dilakukan adalah penyesuaian instrumen penilaian akreditasi sehingga dapat digunakan untuk menilai puskesmas yang telah menerapkan ILP dan untuk persiapan puskesmas dalam penilaian reakreditasi. Kemudian pembuatan skenario dalam pelaksanaan penilaian akreditasi untuk menilai kesesuaian terhadap standar akreditasi, menyesuaikan proses pelayanan di puskesmas sesuai dengan pedoman puskesmas. Ini teman-teman surveyor itu saya anjurkan nanti kalau sudah diterapkan untuk penilaian akreditasi dengan instrumen yang sudah disesuaikan, ini sudah mulai menyiapkan skenario untuk penilaian. Skenarionya bisa dibuat dengan memperhatikan misalnya muaranya dari klaster 2 misalnya. Dengan melihat pelayanan kesehatan ibu atau pelayanan kesehatan anak, kemudian ditelusur bagaimana aspek UKP-nya, bagaimana aspek UKM-nya, ya, kemudian bagaimana perencanaannya dan bagaimana penerapan mutu, ya, dengan melihat pelayanan kesehatan ibu dan anak itu sebetulnya kita juga sudah bisa melihat bagaimana pemenuhan standar akreditasi mulai dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian nanti dibuat skenario pada dewasa dan lansia misalnya. Kita amati lagi ya untuk bisa menjawab apa yang diminta baik pada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, rencana penyesuaian instrumen ya untuk klaster 1 ini akan dinilai dengan bab 1 dan bab 5. Untuk klaster 2 ini dapat dinilai dengan menggunakan standar bab 2 untuk pelayanan di luar gedung dan bab 3 untuk pelayanan di dalam gedung. Untuk klaster 3 dapat dinilai dengan menggunakan sama ini ya dengan klaster 2, standar bab 2 maupun bab 3. Untuk lintas klaster, ini sebetulnya dinilai mulai dari bab 1 perencanaannya, ya. Kemudian bagaimana penyelenggaraan laboratorium farmasi, ya, gawat darurat, ya. Kemudian untuk penanggulangan bencana krisis itu di 4.1 ya pada MFK. Kemudian untuk klaster 4 ini memang di standar akreditasi itu PWS dan surveillance tidak secara spesifik dinilai ya. Tapi sebetulnya ini terkait dengan semua bab ya, mulai dari perencanaannya, kemudian bagaimana tata laksana penyakit menular di bab 2, di bab 2, kemudian di bab 3 ya. Kemudian juga bagaimana mutu itu diterapkan. Jadi sebetulnya klaster 4 ini akan dinilai pada semua bab di standar akreditasi yang terkait tentunya. Ya. Nah, tugas surveyor ini juga perlu disesuaikan. Ini masih berupa usulan ya. Kita akan masih menanti keputusannya seperti apa. Rencananya surveyornya masih tetap ya. Surveyor bidang TKSD dan surveyor bidang TKPP. Nah, pembagian tugasnya, surveyor bidang TKSD ini akan melakukan penilaian pada bab 1 seluruh standar. Kemudian untuk penyelenggaraan UKM
itu difokuskan pada 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, dan 2.8. Kemudian untuk PPN-nya, seluruh standar PPN kecuali 421 EPD, 441 EPE, dan 451 EPE. Untuk peningkatan mutu puskesmas akan menilai 5.1 dan 5.2. Jadi teman-teman surveyor itu harus menguasai semua standar mulai dari bab 1 sampai bab 5 ya. Baik itu yang TKSD maupun yang TKPP. Untuk TKPP, penyelenggaraan UKM itu akan fokus pada 2.3, 2.4, dan 2.5. Untuk bab 3 itu seluruh standar. Untuk PPN 421 EPD, 441 EPE, dan 451 EPE. Peningkatan mutu bab 5 ya akan konsentrasi pada 5.3, 5.4, dan 5.5. Ini contoh skenario ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Misalnya bisa mengambil skenario untuk pasien dewasa, ya, apakah itu lansia, ibu dewasa, pasien bayi balita, ya, pasien anak prasekolah, ya. Kemudian mulai dilakukan penilaian ya, mulai dari alur di posyandu bagaimana, puskesmas pembantu dan seterusnya. Ya. Jadi perlu mengembangkan skenario-skenario. Ini contoh ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Oke. Nah, take home message-nya, teman-teman di puskesmas maupun surveyor itu perlu memahami tentang ILP, tolong baca buku pedoman puskesmas yang baru, pelajari PMK 19 tahun 2024, pelajari kembali standar akreditasi dan instrumennya, ya. Kemudian mulai memikirkan skenario survei dengan mengikuti siklus hidup. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk detailnya nanti akan dibahas oleh pembicara berikutnya. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin semuanya, luar biasa ya insight yang kita dapatkan dari Bapak Dr. Cahyono. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan di room chat, monggo. Dan mohon izin Pak Dr. Cahyono, ini di room chat sudah ada pertanyaan. Mohon izin saya bacakan. Terkait indikator mutu puskesmas yang selama ini menggunakan indikator mutu admin, mutu UKM, dan mutu UKP, bagaimana dengan puskesmas ELP? Puskesmas ELP yang harus menerapkan klaster-klaster, apakah indikatornya juga menyesuaikan dengan indikator klaster? Ya. Oke, ini sebetulnya statement yang terakhir itu sudah menjawab sendiri ya. Ya, indikator-indikatornya nanti menyesuaikan dengan indikator-indikator yang ada pada klaster ya. Nah, pada buku pedoman itu teman-teman bisa baca di PWS-nya ya, itu banyak indikator-indikator yang bisa digunakan. Dan tentunya jangan lupa nanti indikator-indikator mutu nasional itu tetap harus diukur ya. Kemudian indikator-indikator yang ada pada standar pelayanan minimal ya. Ya, betul, disesuaikan dengan indikator-indikator pada masing-masing klaster. Ya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya di room chat sudah tidak ada lagi. Kami beri kesempatan pertanyaan langsung. Monggo Bapak dan Ibu bisa raise hand.
Oke, baik. Ini ada dari Bu, ya, dari Kalsel, Bu Arifah. Silakan Ibu mohon sebutkan nama, institusi, dan daerahnya. Silakan Ibu. Halo Bu Arifah. Ya, baik. Ya, Izin, tadi belum bisa buka Bu oke, unmute terima sama kasih. ya, baik. Silakan. Ya, baik. Selamat pagi, Dok. Tapi lama nggak ketemu nih. Iya, Dok. Kangen suara dokter. Saya sehat, Dok. Ya, Baik, baik. alhamdulillah. Oke. Izin Dok mau bertanya, memang masih membayangkan ya Dok ya, karena keterkaitan ILP dengan standar akreditasi yang selama ini kita pahami, terutama UKM sih Dok, yang memang jadi permasalahan. Kalau UKP saya yakin masih bisa kita kondisikan, tapi UKM karena terkait dengan posyandu Dok, sekarang kan yang kita lakukan adalah posyandu siklus hidup. Nah, di situ kan semua sasaran ILP apa namanya masuk dalam satu wadah yaitu namanya posyandu. Nah, bagaimana nanti ke depannya dok, kemungkinan nanti kan dokter juga akan berkontribusi dalam penyusunan standar ke depannya, apakah tetap artinya semua yang ada di dalam bab 2 terutama di bab 2 sih dok, dan bab 4 itu akan tetap terakomodir kembali untuk di standar akreditasi. Kalau kemudian juga dari sisi tentunya kan ini terkait dengan perencanaan puskesmas ya dok. Teman-teman puskesmas juga mungkin masih meraba-raba juga untuk penyusunan RUK-nya, kemudian RPK-nya. Sekedar gambaran sih dok, jadi biar kami juga memudahkan karena memang terus terang teman-teman puskesmas itu masih perlu kami apa namanya kami bimbing untuk dalam penyusunan itu, karena selama ini kan terpola dengan adanya program esensial, kemudian program UKM dan UKP itu sih dok masih terpola itu. Nah itu bagaimana nanti tanggapan dokter terkait dengan ILP ini dok? Oke, makasih dok. Baik. Salam. Ya. Ya, jadi yang pertama, ini kan kita mau tidak mau ya, karena ini sudah menjadi amanah peraturan perundangan, ILP mesti dilaksanakan. Ya. Ikuti pedoman ILP. Kemudian terkait dengan akreditasi, ini kegalauan pasti untuk menilai 2.4 dan 2.5 ya. Kalau yang lain sih kurang lebih sama ya, B1, B2, B3 untuk UKM itu B1, B2 untuk klaster nanti dari aspek UKM-nya ya. Kemudian penilaian kinerja ini sesuai dengan indikator-indikatornya ya. Nah, teman-teman dan Bu Arifah tidak perlu khawatir gitu ya. Nanti di instrumennya akan dijelaskan itu bagaimana cara menilainya. Misalnya kalau di standarnya itu berbunyi bahwa kunjungan rumah pada BIS-PK itu dilakukan oleh tenaga kesehatan, ini dilakukan oleh kader. Ada penyesuaian seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Kan sesudah data itu dikumpulkan, kemudian kan akan dibahas di tingkat desa, ya, kemudian di tingkat puskesmas, nanti dicocokkan dengan data PWS menjadi permasalahan wilayah, itu selanjutnya kurang lebih prosesnya sama. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Oke, itu Bu Arifah ya. Terima kasih Bu Arifah. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Dipersilahkan. Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah sangat jelas sekali. Ya. Mohon izin Pak Dr. Cahyono, mungkin saya menyimpulkan sekilas bahwa standar akreditasi perlu perubahan ya dengan pendekatan ILP. Menilai mutu layanan berbasis siklus hidup. Hal ini memerlukan revisi instrumen penilaiannya. Baik, tim surveyor masih tetap yaitu TKSD UKM dan TKPP.
Untuk memastikan keberhasilan IPL dalam standar akreditasi puskesmas, surveyor harus memahami konsep ILP, mempelajari pedoman puskesmas terbaru, serta menyelesaikan standar dan instrumen akreditasi dengan pendekatan baru. Dengan demikian, evaluasi akreditasi berbasis siklus dapat meningkatkan integrasi layanan, efektivitas, serta kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa sekali pembicara kita yang kedua ini. Kita beri plus yang meriah, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, Pak Dr. Cahyono, mohon izin minta 1 menit untuk closing statement. Monggo, Pak Dr. Cahyono. Oke, baik. Teman-teman, dengan penerapan ILP ini tidak perlu galau ya. Dan peraturan perundangannya sudah cukup jelas, kemudian pedomannya itu juga sudah cukup rinci. Dan dengan adanya pedoman-pedoman tadi, teman-teman akan lebih mudah ya ketika membutuhkan instrumen misalnya atau menyusun pedoman internal di puskesmas, acuan-acuannya itu semakin jelas ya. Contohnya misalnya instrumen screening itu banyak sekali ya di pedoman ya. Saya kira tetap semangat untuk memberikan pelayanan dengan akses yang mudah kepada masyarakat dan tetap menjaga dan menjamin mutu serta keselamatan. Itu, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Cahyono, sehat-sehat selalu. Selamat siang. Mohon izin saya melanjutkan untuk season berikutnya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan untuk season yang ketiga. Tibalah pada season bagaimana ya penguatan implementasi RME dan ASIK dalam ILP dalam klaster-klaster, baik mulai dari klaster 1 manajemen ya yang akan dimulai siang hari ini sampai nanti siang, insya Allah kita akan sampai ke klaster 3. Baik, tidak asing lagi narasumber kita yang ketiga adalah narasumber yang pertama kita tadi pagi. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Nasir. Mohon izin Pak Nasir, nanti kalau bisa diselesaikan sebelum sholat Jumat nih. Sholat Jumat kita jam 11.55 ya Pak Nasir untuk waktu Indonesia Barat. Ya, baik. Waktu sebenarnya saya aturkan Pak Nasir. Monggo Pak Nasir. Terima kasih Bu Titi, Bapak Ibu ya saya hormati. Semoga tidak bosan dengan saya nih. Jadi di sesi yang kedua kita akan sharing terkait dengan rekam medis elektronik dan aplikasi Sehat Indonesiaku. Di dua aplikasi ini menjadi salah satu modal teman-teman di puskesmas di dalam pelaksanaan integrasi layanan primer. Baik pelayanan itu di dalam gedung maupun di luar gedung. Izin saya share screen. Oke, jadi di sesi yang kedua kita akan diskusi terkait dengan rekam medis elektronik dan aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK dalam integrasi layanan primer. Walaupun aplikasinya namanya ASIK, tetapi kalau ketemu dengan teman-teman puskesmas bilangnya asik tapi yang tidak asik gitu ya, karena masih terdapat beberapa kendala baik pada saat login maupun penginputan datanya. Ada 4 hal yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama latar belakang, kemudian bagaimana rekam medis elektronik itu, kemudian ASIK dan penutup. Kita mulai di latar belakang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa transformasi layanan kesehatan terdapat 6 pilar. Tentu satu pilar dengan pilar yang lainnya tidak bisa berdiri sendiri, harus terintegrasi, harus dilaksanakan. Jadi misalnya di transformasi layanan primer juga tidak akan lepas dari transformasi sistem ketahanan kesehatan.
bagaimana menyiapkan masyarakat untuk